Deputi Manajer SEO, apa ini? Apa itu? Direktur Kim dan Wakil Manajer Kang saling berbisik. Namun, aku lebih fokus pada air liur rubah yang jatuh di depan mataku ketimbang hal itu. Seorang manusia bijak di antara kawanan, aku tidak akan merusak dengan sembarangan. Namun, jika kau ingin tinggal di wilayahku, harga harus dibayar. Salah satu dari kalian harus menawarkan sebuah anggota tubuh untuk sementara mengakui tempat tinggal kalian. Siapa yang akan mengorbankan anggota tubuh mereka? Benar. Karena ini sudah terjadi. Aku akan mengorbankannya. Dengan gemetar, aku mengulurkan lengan kiriku. Di kehidupan sebelumnya, ketika aku tidak tahu apa-apa, semua orang berteriak saat melihat rubah itu. Dan, semua orang mati dengan anggota tubuh yang robek, dimakan oleh rubah dalam kemarahannya. Bertahan hidup dari itu adalah sebuah keajaiban. Tapi sekarang, aku tahu etika hutan dan telah mendapatkan dukungan rubah itu. Bukan anggota tubuh semua orang. Bukan semua anggota tubuh. Hanya satu anggota tubuh seseorang. Hanya satu dari mereka yang perlu ditawarkan. Bahkan itu akan disembuhkan oleh para kultivator yang akan datang dalam 2 hari. Seorang manusia bijak memang. Aku mengakui pengorbananmu, jadi aku akan merasakannya seolah tanpa rasa sakit. Rubah itu membuka mulutnya yang lebar dan menggigit lengan kiriku. Ah! Aarg! Aarg! Dagingku robek oleh gigi besarnya. Tulang-tulang hancur, pembuluh darah pecah. Kriuk, kriuk, kriuk. Patahnya. Robek. Setelah mengunyah lenganku selama beberapa saat, rubah itu dengan ganas merobeknya dari tubuhku. Ah! Arg! Ah! Aku merintih kesakitan, setengah tidak sadarkan diri, dan meraih segenggam ramuan penghilang rasa sakit yang telah aku siapkan sebelumnya. Aku memasukkannya ke mulutku, akar dan semua, dan menelannya. Tanah dan pasir di akar itu terjebak di gigi-gigiku, tapi itu bukanlah hal yang paling aku khawatirkan. Rasa sakitnya tak tertahankan. Setelah mengonsumsi ramuan itu selama beberapa saat, rasa sakit mulai mereda saat efeknya mulai bekerja. Kriuk, kriuk, kunyah. Kemudian, rubah yang menelan seluruh lenganku menjilati bibirnya dengan lidahnya. Aku mengira rasanya mungkin berbeda karena aroma uniknya. Ternyata, tidak jauh berbeda dari manusia biasa. Ada banyak kotoran dalam pembuluh darahnya, membuatnya kasar dan meninggalkan rasa yang buruk. Aku menawarkan persembahan yang sederhana ini. Aku menerima persembahanmu dan mengizinkanmu tinggal di wilayahku selama 7 malam. Kekuatan ilahiku telah menyatu denganmu, jadi kau tidak akan mati dari luka ini. Setelah mengatakannya, rubah itu melompat pergi dan menghilang ke dalam hutan. Hah, hah. Aku mengunyah ramuan hemostatik, mengoleskan jusnya ke tempat di mana lenganku telah terputus, dan pendarahan berhenti. Rasa sakit perlahan mereda. GR. Deputi Manajer SEO. Deputi Manajer SEO Eun Hyun. Direktur Kim dan Wakil Manajer Kang segera menghampiriku untuk membantuku. Apa semua ini? Apa itu barusan? Pertama, mari kita masuk. Aku akan menjelaskan. Didukung oleh mereka berdua, aku kembali ke gua. Kemudian, aku mencampurkan kebenaran dan kebohongan untuk menceritakan apa yang terjadi. Pagi ini, aku bertemu rubah ketika aku keluar lebih awal. Ia memberitahuku. Mereka akan mengetahui dalam beberapa hari lagi. Aku berpura-pura bahwa pengetahuan yang sudah aku miliki adalah apa yang diajarkan rubah kepadaku. Ini bukan dunia yang pernah kita tinggali, tetapi dunia yang sepenuhnya berbeda, dihuni oleh para abadi, kultivator, dan pejuang. Dunia bela diri, Ini mendebarkan. Hehe, tidak pernah terpikirkan aku akan mengalami hal seperti ini. Direktur Kim dan Kepala Oh bercanda tentang dunia bela diri, berusaha meringankan suasana meskipun mereka tidak percaya. Haha, Deputi Manajer SEO.
Jika tentang dunia bela diri, aku adalah ahlinya. Jadi, kau lihat. Suara Direktur Kim bergetar, mengungkapkan usahanya untuk menyembunyikan emosinya. Jangan mati. Jika kau mati, itu bukan kegembiraan tentang dunia bela diri, tetapi usaha terpaksa untuk mengalihkan perhatian dari rasa sakitku. Direktur Kim dan Kepala Oh mencoba meringankan suasana karena mereka adalah yang tertua di sini. Tidak apa-apa. Aku tidak akan mati. Rubah itu berkata, dengan kekuatan ilahinya, aku tidak akan mati dari luka ini. Di kehidupan sebelumnya, ketika kami tidak melakukan ritual, semua anggota tubuh kami terobek. Meskipun rasa sakit itu membuat kami berharap untuk mati, tidak ada dari kami yang benar-benar mati. Tidak, kami tidak bisa mati. Tapi bagaimana dengan para abadi dan kultivator? Pada saat itu, ketika Kepala Oh bingung oleh sebutanku tentang para abadi dan kultivator, Kepala Seksi Jeon maju. Ada novel yang disebut Xianxia, bukan hanya fiksi bela diri. Jeon Myung-hun menjelaskan konsep Xianxia kepada Direktur Kim dan Kepala Oh. Aku mengerti. Kepala Seksi Jeon, kau tahu beberapa hal menarik. Aku sudah tertarik dan mencari tahu tentangnya. Kurasa dia menghabiskan jam kerja untuk membaca novel Xianxia daripada bekerja. Jadi itu sebabnya dia membuang pekerjaannya padaku. Aku hampir meledak karena marah tetapi segera menahan diri dan melanjutkan berbicara. Ngomong-ngomong, pemilik hutan ini meminta persembahan untuk mengizinkan kita tinggal di sini sementara. Jadi aku menawarkan lenganku. Ini seharusnya menjaga kita aman di hutan selama seminggu. Seminggu? Apa yang terjadi setelah seminggu? Kita harus menawarkan persembahan lagi. Mendengar ini, tatapan semua orang beralih ke bahuku. Wajah mereka semua pucat seperti kematian. Omong-omong, bisakah kau membawakan aku beberapa ramuan penghilang rasa sakit? Ini sangat menyakitkan. Ah, tentu. Yang ini? Terima kasih. Aku mengunyah akar ramuan penghilang rasa sakit yang telah aku gali sebelumnya. Aku akan tidur sebentar. Mohon dimengerti. Mungkin karena terkejut, aku secara alami tertidur saat ketegangan mereda. Setelah menekan rasa sakit dengan ramuan, aku terlelap dalam tidur yang manis. Dikatakan bahwa pendengaran adalah indera terakhir yang hilang. Mungkin itulah sebabnya, saat aku sadar kembali, aku bisa mendengar suara orang lain. Apa? Persembahan? Itu konyol? Setelah seminggu, kita harus menawarkan persembahan lagi seperti itu? Kita harus memikirkan untuk meninggalkan tempat ini dalam seminggu. Bagaimana kita bisa membiarkan Deputi Manajer SEO menderita seperti ini? Deputi Manajer SEO adalah yang pertama kali menemui benda itu dan hampir dimakan. Sebaliknya, dia adalah yang pertama berkorban. Dalam keadaan setengah tertidur, aku terus mendengarkan percakapan yang sedang berlangsung. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa meninggalkan hutan setelah seminggu? Jeon Myung-hun bertanya dengan suara dingin. Tidak ada yang menjawab. Maka siapa yang akan anggota tubuhnya terobek selanjutnya? Keheningan meliputi bagian dalam gua yang lebih dalam. Dalam 3 hari, para abadi akan muncul dan menculik mereka. Jadi itu tidak masalah. Tidak perlu menyebutkan apapun tentang regresiku. Saat itulah terjadi. Suara yang cukup mengganggu masuk ke telingaku. Apakah Deputi Manajer SEO tidur nyenyak? Ya. Dia benar-benar pingsan. Deputi Manajer SEO, jika kau terbangun, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Silakan bangun. Aku tetap menutup mata dan berpura-pura tidur. Jeon Myung-hun memastikan bahwa aku tertidur dan kemudian berdiri. Datanglah ke pintu masuk sebentar. Bukankah kita bisa bicara di sini saja? Tidak, keluar saja. Akhirnya, Jeon Myung-hun membawa yang lain ke pintu masuk gua. Tak lama kemudian, aku mendengar bisikan dari pintu masuk. Secara bersamaan, ada suara yang mengkritik Jeon Myung-hun.
Kepala Seksi Jeon, bagaimana bisa kau memikirkan hal seperti itu? Deputi Manajer Seo mengorbankan lengannya seperti itu. Kepala Seksi Jeon, aku benar-benar tidak bisa menyetujui itu. Di luar gua, John Myung-hun meninggikan suaranya. Lalu, siapa yang akan menawarkan lengan atau kaki mereka kepada rubah monster setelah seminggu? Meski begitu, Kepala Oh, bagaimana menurutmu? Aku rasa itu wajar. Aku tidak tahu. Dan Deputi Manajer Seo mampu. Dia tahu banyak tentang ramuan dan makanan. Kalau begitu mari kita belajar sebanyak mungkin dari Seo Eun-hyun selama seminggu. Meskipun aku tidak bisa mendengar dengan jelas dari luar gua, aku bisa menebak dengan kasar. Jadi mereka berpikir, karena aku telah menjadi cacat, mari kita memotong anggota tubuhku dan menawarkan kepada rubah setiap minggu. Itu tidak akan terjadi, tetapi tetap terasa menjijikan. Sangat, sangat menjijikan. Haruskah aku membunuhnya? Meskipun dengan satu lengan, kekerasan yang telah aku pelajari selama 50 tahun di kehidupan sebelumnya cukup besar. Aku bisa dengan mudah membunuh seseorang seperti Jeon Myung-hun, yang belum sepenuhnya lepas dari peradaban modern. Tidak. Itu bukan itu. Para abadi yang akan menemukan kita dalam 2 hari tidak datang untuk kita. Mereka datang karena mereka menemukan makhluk berbakat. Kepala Oh Hyun Seok, Wakil Manajer Kang Min Hee, dan Kepala Seksi Jeon Myung-hun. Mereka terkejut dengan kualitas dari ketiga orang ini. Jika bahkan satu dari mereka hilang, aku tidak bisa memastikan apakah mereka akan datang. Haruskah aku memukulinya hingga hampir mati? Membuatnya cacat? Lagi pula, para abadi datang kepada kita di masa lalu bahkan ketika anggota tubuh mereka terputus. Sangat mungkin mereka akan datang meskipun anggota tubuh orang ini patah. Namun, aku segera menghentikan pemikiran itu dan menggelengkan kepala. Semua orang pasti terparalisis dalam pikiran mereka karena emosi akibat ketakutan. Mereka semua pada dasarnya adalah orang baik. Hanya saja situasinya terlalu mendadak dan tidak masuk akal. Dan jika aku ingin bergantung pada Direktur Kim nanti, tidak baik untuk menunjukkan wajah yang terlalu kejam saat ini. Lebih baik dianggap sebagai objek perlindungan atau simpati. Selain itu, jika Direktur Kim terlibat dalam rencana ini, dia akan lebih memperhatikanku di masa depan karena rasa bersalah. Ini malah baik. Semuanya akan diselesaikan pada hari ketiga. Dalam 2 hari, Jeon Myung-hun, Oh Hyun Seok, dan Kang Min Hee akan menjadi orang yang tidak akan pernah aku lihat lagi. 3 hari kemudian, Oh Hye Seo dan Kim Yeon juga akan terpisah, dan Direktur Kim Yang-hun dan aku bisa meninggalkan jalan kenaikan dengan bantuan monster. Aku diam-diam terus berpura-pura tidur di lantai. Setelah beberapa saat, orang-orang dengan ekspresi gelap, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan kotor, masuk ke dalam gua. Hai, Deputi Manajer Seo. Apakah kau baik-baik saja? Cobalah bangun. Jeon Myung-hun dengan sengaja membangunkanku. Haha, Deputi Manajer Seo. Maaf tentang itu. Aku tidak tahu kau adalah orang yang begitu mengorbankan diri. Mulai sekarang, aku mengandalkanmu. Jeon Myung-hun menatapku dengan senyuman yang belum pernah kulihat sebelumnya dan menepuk punggungku. Aku melihat sekeliling pada orang-orang di dekatnya. Ekspresi semua orang gelap. Bajingan ini, aku melihat bagaimana dia membujuk semua orang dengan lidah perak. Untuk sesaat, kemarahan meluap, dan aku bahkan mempertimbangkan untuk mencekik dan membunuh orang yang memelukku. Bertahanlah. Tahan saja. Ya. Kita semua perlu bertahan bersama dalam situasi sulit. Haha, benar. Jadi, tentang buah yang kau petik kemarin. Apakah kau tahu di mana menemukannya? Bajingan ini, jadi dia membangunkanku untuk ini. Aku bisa mengajarkanmu. Sebenarnya, aku berencana untuk mengajarkanmu, Kepala Seksi Jeon, khususnya.
Benar? Terima kasih. Terima kasih. Jangan khawatir tentang bertahan hidup di hutan. Aku akan mengajarkanmu segalanya. Aku memberinya senyuman licik. Ya, aku akan mengajarkan semua pengetahuan ini padamu. Bagaimanapun, itu adalah pengetahuan yang tidak akan kau butuhkan seumur hidupmu setelah bergabung dengan sekte kultivasi. Jeon Myung-hun. Sudah berapa kali aku bilang itu bukan buah itu? Kau tidak fokus pada kata-kataku, kan? Tidak, tapi pasti. Yang memiliki bagian atas terbelah adalah buah yang berbeda. Makan buah ini akan membunuhmu. Apakah kau mengerti? Sambil mengajarkan Jeon Myung-hun tentang ramuan dan buah-buahan yang bisa dimakan, aku tidak lagi memanggilnya kepala seksi. Dia belajar tentang ramuan sambil tersenyum, meskipun aku memarahinya. Aku bertanya-tanya betapa frustrasinya ketika dia menyadari ini adalah ramuan kelas rendah yang tidak berguna untuk seorang murid sekte. Tidak, Jeon Myung-hun. Bukankah kau bisa mengerti? Aku sudah menjelaskan berkali-kali. Kau punya masalah dengan konsentrasi. Aku mengerti. Wajah Jeon Myung-hun berubah merah seperti raspberry. Jeon Myung-hun disiksa dengan cara yang sama seperti dia menyiksaku ketika aku pertama kali bergabung dengan perusahaan. Dia pasti menahan diri dengan pemikiran untuk mengekstrak sebanyak mungkin pengetahuan dalam seminggu. Maaf, tapi kita tidak akan bertemu lagi dalam 2 hari. Lihat sini. Ini disebut telinga daun hijau, dan mengeluarkan aroma unik saat dikunyah. Ini bisa digunakan untuk menyikat gigi dan mengusir serangga. Telinga daun hijau, telinga daun hijau. Tapi aku belum pernah mendengar tentang ini di Korea. Wakil kepala Oh Hyun Sok menggelengkan kepala, terlihat sedikit bingung. Mereka adalah tanaman yang agak khusus, dan karena mereka bukan spesies asli, kau mungkin tidak mengenalnya. Tentu saja, mereka tidak ada di bumi. Aku menggunakan pengetahuan tentang ramuan yang aku pelajari di dunia ini. Tetapi wakil kepala Oh Hyun Sok, yang bukan ahli, tampaknya mempercayainya secara kasar. Benar. Silakan lanjutkan. Ini disebut urat tangan bayi biru, juga dikenal sebagai rumput pembersih darah. Ah, Jeon Myung-hun. Kau tidak mendengarkan aku sekarang, kan? Maaf, benar. Aku terus memberikan tatapan mencolok kepada Jeon Myung-hun sambil tetap melanjutkan kelas pengobatan herbal. Hari berlalu seperti itu. Dan pada hari berikutnya, kami harus menghadapi ular merah raksasa dengan 2 kepala yang menatap kami di depan gua. Hai, Hiik. Yang lain bergetar ketakutan, memegang benda seperti dahan di dalam gua, dan aku dengan hati-hati berbicara kepada ular itu. Apa yang membawamu ke sini? Ular itu menjawab. Penguasa wilayah ini telah mencicipi manusia dengan aroma unik. Meskipun tidak sekuat rubah, ular ini cukup menakutkan bagiku. Tentu saja, dibandingkan dengan rubah, itu tidak terlalu traumatis. Sudah pasti, karena kalian telah menawarkan pengorbanan kepada penguasa wilayah dan menerima izin untuk tinggal selama 7 malam dan hari. Aku tidak akan mengganggu kalian selama waktu itu. Namun, ular itu menjilati bibirnya dengan kedua kepalanya. Jika kau mengizinkanku mencicipi sedikit darahmu, aku tidak akan mengganggu kalian bahkan setelah 7 malam dan hari. Berbeda dengan rubah yang merobek lenganku, ular itu cukup moderat. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika aku tidak diakui oleh rubah, ular berkepala 2 ini datang, menggigit tubuh kepala Oh, menghisap darahnya, dan pergi. Tapi sekarang, ia bahkan meminta izin kita untuk mengambil sedikit darah. Seharusnya tidak masalah. Tubuh kami, sebagai orang modern, penuh dengan kolesterol dan lemak. Berkat itu, di kehidupan sebelumnya, ular itu pergi setelah mencicipi darah kepala Oh, mengatakan itu tidak enak. Aku ingin tahu seberapa banyak darah yang kau inginkan? Sekepal.
Hanya sekepal darah. Maka, aku akan pergi. Aku tersenyum dan melihat Jeon Myung-hun. Tuan Jeon Myung-hun, bisakah kau memberikan sedikit darah kepada tuan ini? Apa? Apa? Bukan seperti aku meminta kau untuk mengorbankan lengan, hanya sekepal darah. Itu harus cepat membeku. Aku. Ah, Tuan Jeon Myung-hun. Bukankah kau perlu pengetahuan tentang ramuan? Baiklah. Dengan wajah memerah, Jeon Myung-hun memotong tangannya dengan pisau batu tajam yang dia buat. Tetes, tetes. Ular itu dengan gembira mengonsumsi darah Jeon Myung-hun. Beberapa saat kemudian, banyak kotoran dalam darah. Bahkan racun. Rasanya mengerikan. Yang terburuk yang pernah aku cicipi dibandingkan dengan darah manusia manapun. Ular itu menggelengkan kedua kepalanya dan mundur. Darah seorang pekerja kantoran abad ke-21, yang syarat dengan kolesterol dan nikotin, tidak enak. Bagaimanapun, karena kau membiarkanku mencicipi darah, aku akan pergi. Setelah ular itu pergi, aku mengoleskan ramuan hemostatik ke luka di tangan Jeon Myung-hun. Jeon Myung-hun cukup kesal, mungkin merasa kotor karena dijilati ular. Tuan Seoeun-hyun, aku tahu aku banyak mengganggu di awal-awal kerjamu, tapi bukankah itu agak berlebihan? Apa yang bisa aku lakukan? Sulit untuk meminta para wanita atau eksekutif yang lebih tua seperti kepala dan direktur untuk memberikan darah. Sekepal darah seharusnya cukup untukmu. Aku baru saja kehilangan sebuah lengan kemarin, dan aku sedikit kekurangan darah. Bahkan sekepal itu sudah banyak bagiku. Jeon Myung-hun menggigit bibirnya dan menarik napas. Orang lucu. Dia berencana menjualku kepada rubah dalam seminggu. Dia hanya menyimpan rasa dendam karena aku mengorbankannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ya, aku tidak akan melihatnya setelah besok. Kurasa aku harus memanfaatkan selama aku bisa dan mulai menyusahkan Jeon Myung-hun lebih banyak. Dengan demikian, 3 hari berlalu sejak kami jatuh ke dalam hutan ini. Hembusan, hembusan. Angin telah kencang sejak fajar hari ini. Kilat, kilat. Pada saat yang sama, udara terasa bergolak. Aku tersenyum dan membangunkan Jeon Myung-hun pagi-pagi sekali. Tuan Jeon Myung-hun, mari kita pergi memetik ramuan di pagi hari. Langsung di pagi hari. Ah, cepatlah. Baiklah. Aku membawanya berkeliling, mencari ramuan. Dan sedikit kemudian, oh, aku menemukannya. Apakah ini ramuan yang baik? Ya, itu. Sepertinya memang ginseng. Jeon Myung-hun menelan ludah melihat tanaman yang mirip ginseng liar di depannya. Tanaman ini adalah jenis ginseng yang disebut akar bambu kuning. Itu tidak terlalu langka. Tapi yang penting adalah ukuran ginsengnya. Mungkin karena menyerap energi spiritual, akar bambu kuning, yang biasanya sebesar jari kelingking, sekarang sebesar lengan bawahku. Hahaha, oh, ini luar biasa. Apakah benar-benar boleh menggali ginseng liar sebanyak ini? Jeon Myung-hun tampaknya merasa sangat senang, tetapi aku hanya tertawa dalam hati. Bagaimanapun, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk memakan hal-hal seperti ini di masa depan. Bahkan akar bambu kuning yang digali Jeon Myung-hun dengan tangannya sendiri, dia tidak akan bisa memakannya. Bagi para kultivator, akar bambu kuning hanyalah ramuan kelas rendah untuk orang biasa. Tentu saja, itu digunakan oleh para pejuang untuk meningkatkan energi dalam. Aku harus memberikannya kepada Direktur Kim nanti. Kau bisa mencoba ginseng ini nanti. Pertama, letakkan di sini. Aku menyerahkan kantong yang aku buat dari merobek pakaianku. Jeon Myung-hun dengan hati-hati memasukkan ginseng ke dalam kantong. Kita harus kembali sekarang. Sudah saatnya untuk kembali. Kami kembali ke gua, meminta Jeon Myung-hun menyalakan api, dan duduk. Dan saat aku duduk diam dan melihat ke langit. Kuaguang.
Kuak kuak kuang. Tiba-tiba, ada kilatan, dan sesuatu bertabrakan di langit. Sepertinya ada tabrakan cahaya hitam, emas, dan putih murni. Dan kemudian, pada saat itu, kuhuk, kuaak. Tiba-tiba, John Myung-hun mengeluarkan darah dan jatuh. Aak, aak. Wakil manajer Kang Min-hee juga berteriak dan jatuh. Jeritannya menggema seperti ratapan hantu. Selain itu, kepala Oh Hyun-sok juga jatuh, memegang jantungnya. Saatnya. Beberapa saat kemudian. Pak Aat. Di atas gua tempat kami berada, 3 bola cahaya terbang turun. Wow, luar biasa. Mengira aku akan menemukan permata seperti ini saat bertabrakan dengan orang-orang yang menyebalkan itu. Siapa yang berbicara? Pergi saja, Byuk-ho. Orang-orang ini semua milikku. Omongan yang sangat tidak tahu malu. Heyo Guak. Dari dalam bola cahaya, seorang pria parubaya berbaju jubah emas, sosok berbaju jubah hitam yang tidak jelas apakah mereka pria atau wanita, dan seorang raksasa berbaju zirah biru melangkah keluar. Kak, kau siapa? Direktur Kim bertanya dengan suara ketakutan. Namun, mereka melirik Direktur Kim dan mengabaikannya. Tidak ada akar spiritual. Hanya manusia biasa. Mereka tidak relevan dengan harta karunku. Pandangan mereka menyapu setiap dari kami secara bergiliran. Apakah ketiga ini memiliki akar spiritual? Tapi luar biasa. Bagaimana orang-orang tidak terlatih ini bisa berakhir di jalan kenaikan? Hehe, sepertinya rubah itu menipu salah satu dari mereka. Dari lukanya, tampaknya mereka menawarkan diri dengan sukarela. Semangat yang mengesankan untuk manusia biasa. Kuwong. Raksasa berbaju zirah biru menginjakan kakinya, dan cahaya turkuai sesamar menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, ketika cahaya itu menyentuh tubuhku, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Lenganku, yang dibungkus dengan cahaya biru langit, tumbuh kembali. Terima kasih. Aku membungkuk dengan dalam, terharu dengan rasa syukur. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak dan berbicara. Tidak perlu begitu formal. Bagi seorang kultivator, mengembalikan esensi darah seorang manusia biasa cukup mudah. Bagaimanapun. Klik. Raksasa berbaju zirah biru itu menggerakkan tangannya ke udara. Pada saat yang sama, tubuhku didorong mundur, dan tubuh Jeon Myung-hun, kepala Oh, dan wakil manajer Kang ditarik ke depan. Kita lihat ketiga ini memiliki akar spiritual. Bagaimana? Pria parubaya berbaju jubah emas melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Sebuah pedang emas kemudian melayang di atas tangannya. Wong! Pajijik! Secara bersamaan, petir emas menggelegar di langit, dan Jeon Myung-hun kembali jatuh, memuntahkan darah. Seperti yang diharapkan, luar biasa. Tubuh petir emas surgawi. Pindah, ini giliranku. Sosok berbaju jubah hitam, tidak jelas jenis kelaminnya, mendorong pria berbaju jubah emas dan mengeluarkan pipa hitam. Tung. Saat senar pipa dipetik, wakil manajer Kang Min-hee memegangi kepalanya dan berteriak. Aaak. Jeritannya kembali menggema seperti ratapan hantu. Sosok berbaju jubah hitam menunjukkan senyuman tipis. Akar abadi mengubah hantu. Sampai-sampai itu benar-benar ada. Hehe, aku juga percaya apa yang aku rasakan bukanlah kebohongan. Raksasa berbaju zirah biru itu melewati sosok berbaju jubah hitam dan mendekati kepala Oh Hyun-sok. Apa? Apa itu? Kepala Oh tampak ketakutan, tetapi raksasa berbaju zirah biru itu dengan tenang memeriksa denyut nadinya, memegang pergelangan tangannya. Dan setelah beberapa saat, sebuah tubuh suci yang unik. Apakah tubuh seperti itu benar-benar ada? Tidak mungkin. Beberapa saat kemudian, ketiga orang itu, yang tampak terkejut,
menenangkan hati mereka dan kemudian bertanya kepada ketiga orang itu. Apakah kalian ingin mempertimbangkan jalan kultivasi? Pria parubaya berbaju jubah emas berbicara kepada Jeon Myung-hun dengan ekspresi lembut. Setiap dari kalian memiliki bakat untuk membalikan dunia. Sangat tidak masuk akal untuk menyia-nyiakan bakat seperti itu. Sosok berbaju jubah hitam memandang wakil manajer Kang Min-hee dengan tatapan yang mengganggu. Kekekalan, kekuatan untuk membalikan langit dan bumi, kekayaan dan kehormatan yang sangat besar. Tidakkah kau ingin semuanya? Aku jamin, jika kau mengikutiku, kau akan mendapatkan segalanya dalam waktu 100 tahun. Raksasa berbaju zirah biru itu secara terbuka mendekati kepala Oh Hyun Sok dan berbicara, memijat tubuhnya. Aku adalah Grandmaster Sekte Petir Surgawi Emas, Jin Byuk-ho. Bagaimana kalau kalian bertiga bergabung dengan Sekte Petir Surgawi Emasku? HMPH, sangat serakah. Di lembah hantu hitam kami, tidak ada yang namanya metode elemen yang hilang. Aku adalah Grand Elder Dewan Elder Lembah Hantu Hitam, Iblis Tulang Putih. Jika kalian semua bergabung dengan lembah kami, kalian bisa mencapai pertumbuhan maksimal. Baiklah, aku sebenarnya tidak perlu kedua orang itu. Hanya kau, datanglah, tubuh suci yang unik. Aku adalah pemimpin sekte generasi keempat dari sekte pencipta surga, Lee Chang-ho. Jika kau mau, aku bahkan bersedia menyerahkan sekte ini padamu. Oh, dua orang lainnya bisa ikut jika mereka mau. Meskipun berbeda arah, kalian berdua memiliki bakat luar biasa, jadi aku akan menerima kalian sebagai murid langsung. Sementara ketiga kultivator itu tampaknya memberikan mereka pilihan. Pada kenyataannya, tidak ada bedanya dengan ancaman paksa. Raksasa berbaju zirah biru, yang dikenal sebagai Chang-ho, praktis menekan bahu kepala Oh Hyun Sok. Sosok ambigu dalam berbaju jubah hitam, iblis tulang putih, melakukan sesuatu yang mencurigakan sambil membuat kontak mata dengan wakil manajer Kang Min-hee. Mata wakil manajer Kang Min-hee secara bertahap menjadi redup. Dan Jin Byuk-ho tampaknya menekan Jeon Myung-hun dengan kekuatan tak terlihat, seolah mengancam untuk membunuhnya jika dia tidak memilihnya. Beberapa saat kemudian, Jeon Myung-hun, kepala Oh Hyun Sok, dan wakil manajer Kang Min-hee terpaksa bergabung dengan ketiga sekte kultivasi. Selamat datang di sekte, haha. Elder lembah akan merawat kalian dengan baik. Datanglah, muridku, mari pergi. Ketiga kultivator itu akan membawa ketiga orang itu pergi. Saat itu, Direktur Kim, yang menyaksikan situasi dengan bingung, tiba-tiba sadar dan berlari keluar. Tunggu sebentar. Permisi. Apakah kau mungkin bisa membantu kami keluar dari hutan ini? Jika kami tetap di sini, kami semua akan mati. Apakah kau begitu khawatir karena kalian manusia biasa? Khawatir tentang rubah itu? Jangan khawatir. Raksasa berbaju zirah biru, Chang-ho, tertawa dan berbicara. Kami telah mengalahkan semua iblis dan monster di jalan kenaikan dalam perjalanan kami ke sini. Sekarang kami akan menangkap rubah itu juga, dan selama 10 tahun ke depan, jalan kenaikan akan aman. Ah, tidak. Lihat sini. Kepala Seksi Jeon. Kepala Oh. Wakil manajer Kang. Katakan sesuatu. Kami bahkan tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Pada kenyataannya, Jeon Myung-hun sudah ditangkap oleh Jin Byuk-ho dalam botol emas seperti Pokemon. Wakil manajer Kang Min-hee sepenuhnya terpesona oleh iblis tulang putih. Chang-ho hanya tertawa dan mengabaikan apapun yang dikatakan kepala Oh Hyun Sok, tanpa tidak tertarik. Sama seperti ini 50 tahun yang lalu. Ketiga orang itu tidak bertanggung jawab dan gila. Tidak peduli seberapa keras kami berteriak, mereka tidak memperhatikan kami, seolah-olah kami hanya serangga, dan melanjutkan jalan mereka. Alih-alih memanggil mereka dengan suara keras, aku menyentuh lenganku yang telah dipulihkan. Sebaiknya mereka telah memulihkan lenganku. Aku menghela napas dan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Chang-ho dalam hati.
Direktur Kim berteriak hingga tenggorokannya serak saat dia melihat 3 bola cahaya menghilang, tetapi tidak ada respons. Ugh! Sialan! Akhirnya, Direktur Kim hanya jatuh. Apa yang harus kami lakukan di hutan ini? Sekarang hanya tersisa 4 dari kami. Aku, Direktur Kim Yang-hun, Wakil Manajer Oh Ye-seo, dan Manajer Kim Yeon. Besok, Wakil Manajer Oh dan Manajer Kim mungkin akan diculik juga. Waktuku sendirian dengan Direktur Kim segera tiba. Direktur Kim sesaat merasa putus asa tetapi sangat senang dan mengucapkan selamat padaku saat melihat lenganku telah dipulihkan. Ini benar-benar melegakan, sungguh melegakan. Benar. Selain itu, Chang Ho berkata dia akan menangkap rubah juga. Jika kita hanya bertujuan untuk bertahan hidup, sepertinya kita bisa selamat. Aku mengerti. Ketika lengan Deputi Manajer Seo robek, aku pikir aku akan kehilangan akal. Tapi bahkan sekarang, benar-benar mengejutkan melihat 3 rekan kita menghilang seperti itu. Deputi Manajer, itu benar-benar beruntung. Kami, yang telah kehilangan rekan-rekan kami namun hidup dalam situasi aneh ini, duduk di sana, tidak bisa menangis atau tertawa. Dan kemudian, sedikit kemudian, seperti meteor yang melintas di langit, cahaya putih murni meluncur melintasi langit. Oh, apa? Bukan hanya itu. Setelah cahaya putih, puluhan cahaya terbang melintasi langit seperti hujan meteor. Semua menuju arah di mana Jin Byuk-ho, iblis tulang putih, dan Tuan Chang Ho terbang. Apa ini? Apakah ada sesuatu di arah itu? Direktur Kim melihat ke arah itu dengan bingung, dan aku mulai mengumpulkan buah untuk dimakan hari itu, menyalakan api untuk memanggangnya. Besok, saatnya berpisah dengan Wakil Manajer Oh dan Manajer Kim. SSSS. Hari berikutnya tiba. Hari ini tidak biasa karena hujan. Awan gelap memenuhi langit, dan guntur menggelegar. Dengan cuaca seperti ini, akan sulit untuk pergi keluar mencari buah. Apa yang harus kita lakukan? Manajer Kim melihat kami dengan ekspresi khawatir. Terutama karena Wakil Manajer Oh tidak dalam kondisi baik. Itu benar. Wakil Manajer Oh Ye-seo terbaring dengan demam tinggi, memandang langit dengan ekspresi kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Aku berbicara, melihat ke langit. Siapa tahu, mungkin keajaiban lain seperti kemarin akan terjadi hari ini. Apakah itu benar-benar keajaiban? Oh, tentu saja, kembalinya lenganku memang seperti keajaiban. Tetapi, aku tertawa dan berkata kepada Manajer Kim. Siapa tahu. Seseorang mungkin muncul dan menyembuhkan penyakit Wakil Manajer Oh sepenuhnya. Aku melihat ke langit bersama Manajer Kim dan Direktur Kim. Saatnya makan siang. Kuarurung. Guntur menggelegar. Batuk. Batuk. Batuk dan demam Wakil Manajer Oh semakin parah. Darah mengalir dari hidungnya. Deputi Manajer Seo. Apakah ada ramuan yang bisa kita gunakan untuk ini? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita coba memberinya beberapa ramuan penurun demam untuk saat ini. Saat itulah terjadi. Tut, tut. Seseorang memasuki gua. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampan berpakaian jubah biru. Pria parubaya, dengan gaya rambut sanggul, memiliki sepasang tanduk kecil seperti rusa di kepalanya. Manusia biasa di jalan kenaikan. Seperti semut yang terinjak di antara persaingan naga sejati. Siapa? Siapa kau? Direktur Kim, waspada, menjaga diri terhadap sosok baru ini. Pria berpakaian jubah biru tersenyum sinis dan memperkenalkan dirinya dengan santai. Aku adalah Raja Naga Laut, Seo Hweol. Aku datang mengikuti sumber cuaca badai yang tiba-tiba dan tidak wajar ini. Wanita yang ada di sana menggunakan sihir badai. Pria yang diperkenalkan sebagai Seo Hweol menunjuk kepada Wakil Manajer Oh. Baiklah, itu bukan sihir persis, tetapi ya.
Dia menguasai kekuatan badai. Ini adalah tekanan bagi tubuh manusianya untuk menyebabkan peristiwa sebesar itu. Aneh, memang. Penasaran? Aku bertanya kepada Seo Huel tentang sesuatu yang sudah lama ada di pikiranku. Sebenarnya, kami telah mengalami lebih banyak peristiwa aneh. Kemarin, 3 kultivator luar biasa membawa pergi anggota kelompok kami yang sangat cocok sebagai murid mereka. Dan hari ini, kau datang untuk melihat wakil manajer Oh. Mengapa orang-orang sepertimu datang kepada kami begitu spesifik? Atas pertanyaanku, Seo Huel terlihat bingung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, memang begitu. Aku tidak yakin dengan detailnya, tetapi ada manusia di antara kelompokmu dengan kualitas luar biasa. Para master yang cocok dengan kualitas itu membawa rekan-rekanmu pergi. Dan hari ini, aku muncul, khususnya cocok untuk wanita itu. Apakah itu aneh? Seo Huel bertanya padaku seolah terhibur. Lihat sini, teman manusia. Kau tahu di mana tempat ini? Dari apa yang kudengar, sepertinya disebut Jalan Kenaikan. Jalan Kenaikan. Juga dikenal sebagai Jalan Menuju Kenaikan, sebuah gerbang yang mengarah ke alam atas. Dan dalam beberapa bulan, dekat Jalan Kenaikan, sebuah celah ruang yang disebut Gerbang Menuju Surga, Gerbang Kenaikan, akan terbuka. Ini adalah peristiwa sekali dalam 1000 tahun. Selama waktu ini, ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil, dan banyak kultivator serta iblis berbondong-bondong ke sekitar Jalan Kenaikan. Semuanya untuk naik ke alam atas. Semua kultivator tingkat tinggi yang ada di alam ini pasti akan berkumpul. Jadi, tidak mungkin para master yang khusus untukmu muncul. Hal yang sama mungkin berlaku untuk wanita itu. Jika bukan aku, kultivator tingkat tinggi lainnya atau iblis akan menemukannya. Begitu? Aku berpikir bahwa entitas yang mengirim kami ke dunia ini bermaksud untuk menyebarkan kami dengan cepat. Tapi sepertinya, pada kenyataannya, ini hanya masalah probabilitas. Tetapi kultivator-kultivator itu membawa pergi rekan-rekanku. Direktur Kim, melihat aku memulai percakapan dengan Seo Huel, tampaknya lebih santai dan juga bertanya. Mereka berbicara tentang bergabung dengan sekte mereka dan mewarisi metode mereka. Tetapi jika kau naik ke alam atas itu, bagaimana cara mereka mendapatkan orang untuk bergabung dengan sekte mereka? Sebagai manusia biasa, kau mungkin tidak mengerti para kultivator. Di antara keterampilan para kultivator, ada satu untuk mengecilkan objek besar untuk penyimpanan. Mendengar jawaban Seo Huel, aku terkejut. Mungkin semuanya telah menyimpan sekte mereka di perangkat penyimpanan mereka. Ambisi mereka adalah naik ke alam atas dengan seluruh sekte mereka ketika gerbang kenaikan terbuka. Sebenarnya, aku juga telah menempatkan salah satu kastil suku naga lautku di perangkat penyimpananku. Ada sekitar 1.800 anggota suku naga lautku yang tertidur di dalamnya. Terkesima oleh kata-katanya yang luar biasa, baik Direktur Kim maupun aku terdiam. Swos. Kemudian, Seo Huel mendekati wakil manajer Oh dan mengelus dahinya. Kondisinya, yang sebelumnya demam dan terengah-engah, dengan cepat stabil. Menarik, benar-benar menarik. Jika dia menjadi anggota suku naga lautku, dia mungkin akan menjadi makhluk yang luar biasa. Swos. Sambil berbicara, Seo Huel mengangkat wakil manajer Oh. Direktur Kim, yang panik, mencoba menghentikannya tetapi terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Wanita ini akan menerima darahku dan menjadi bagian dari sukuku. Itu mungkin baik untuk keduanya. Karena banyak kultivator hebat akan melewati jalan kenaikan, aku mengatakannya karena khawatir. Kilatan. Pupil Seo Huel menyempit secara vertikal. Batuk. Tercekik. Arg. Guh. Baik Direktur Kim maupun aku, yang sebelumnya bertanya kepada Seo Huel, jatuh di bawah tekanan yang luar biasa, bahkan sulit untuk bernapas. Jangan sembarangan mempertanyakan kultivator tingkat tinggi. Aku baik hati dan menjawab pertanyaanmu,
Tetapi beberapa kultivator dengan temperamen buruk akan meledakkanmu seperti serangga hanya karena mempertanyakan mereka. Setelah berbicara, Seo Huel meninggalkan gua. Kilatan. Boom. Dengan kilatan, suara menggelegar terdengar, dan tak lama kemudian, kami melihat naga biru terbang di langit. SSSS. Hujan masih belum berhenti. Meneyer Kim melihat ke langit dengan tatapan kosong dan bergumam. Semua orang telah dibawa pergi. Sekarang aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba tanah longsor, tiba-tiba dunia lain, kultivator, naga menculik rekan-rekanku. Hahaha. Dia menutupi wajahnya, terlihat seolah-olah dia mungkin menangis. Direktur Kim Yang-hun juga menghela napas dalam-dalam dengan ekspresi murung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kita harus mencoba mencari tempat dengan orang-orang, tetapi aku bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Para kultivator dan naga hanya mengucapkan hal-hal yang tidak bisa dipahami dan, sial. Aku dengan tenang menepuk bahu mereka berdua. Kemudian, tiba-tiba, manajer Kim Yeon menggenggam lenganku. Deputi manajer Seo, kau tidak akan tiba-tiba menghilang juga, kan? Jangan, kau tidak bisa diculik juga, deputi manajer. Jika kau juga dibawa pergi, aku tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan hidup di hutan ini. Aku memberikan senyuman pahit. Malam ini. Terakhir, manajer Kim Yeon akan diculik oleh makhluk aneh. Drip, drip, drip. Hujan yang tiada henti perlahan-lahan mereda setelah wakil manajer Oh menghilang. Setelah beberapa saat, langit mulai cerah kembali. Apapun yang terjadi selanjutnya, aku akan pergi mengumpulkan makanan. Aku berdiri, meninggalkan dua orang yang kini tampak lesu di belakang. Tunggu, wakil manajer Seo. Ayo pergi bersama. Ya, ya. Bagaimana jika makhluk aneh menculik kita saat kita terpisah? Ya, memang. Dan, aku berkata dengan senyuman pahit. Secara teknis, karena mereka diambil sebagai murid atau kerabat darah, lebih tepatnya ini adalah perekrutan daripada penculikan. Itu penculikan. Apa? Apakah makhluk-makhluk aneh itu benar-benar mendapatkan izin yang sah sebelum mengambil mereka? Direktur Kim berbicara dengan wajah masam. Memang, itu sebenarnya adalah penculikan. Kami tetap saling dekat saat mengumpulkan herbal dan buah-buahan bersama. Cobalah mengunyah herbal ini. Ini akan menghangatkan tubuhmu. Setelah hujan, aku memberikan herbal pemanas kepada Direktur Kim dan manajer Kim, yang menggigil dalam udara dingin. Thanks, wakil manajer Seo. Sungguh, jika bukan karena kamu, kami akan kelaparan dari hari pertama hingga sekarang. Kenapa perusahaan tidak mengenali seseorang sehandal kamu? Aku tertawa pahit. Satu-satunya yang aku bisa lakukan adalah bertahan hidup di hutan selama beberapa hari, tetapi aku tidak memiliki kemampuan atau bakat lainnya. Jangan merendah. Karena kamu, kami masih hidup. Kamu, pada dasarnya, penyelamat kami. Itu benar, wakil manajer. Keduanya mendorongku dengan suara bergetar. Tersentuh oleh kata-kata tulus mereka, aku hanya bisa tersenyum pahit di dalam hati. Ini semua yang bisa aku lakukan untuk kalian. Saat ini, aku seperti seorang pedagang yang mencoba membeli simpati Direktur Kim dengan pengetahuan masa depanku. Aku bukanlah orang yang mampu, orang baik, atau seseorang yang bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Aku hanya membayar harga maksimum yang bisa aku bayar saat ini untuk membeli simpati. Itulah sebabnya kamu juga harus mencoba ini. Ini akan membersihkan pikiranmu. Herbal ini membantu sirkulasi darah. Buah ini dikatakan efektif untuk kecantikan. Aku berkeliling hutan, memberi Direktur Kim dan manajer Kim berbagai herbal dan buah obat. Aku telah menggali beberapa akar bambu kuning lagi. Aku juga telah mengumpulkan banyak herbal berharga dari kehidupan sebelumnya. Dan, aku memastikan mereka berdua makan dengan baik. Terima kasih, wakil manajer Seo. Merasa kenyang membuat kesedihan sedikit memudar.
Wakil Manajer. Kamu benar-benar tidak bisa pergi kemanapun. Tentu saja. Aku tidak akan diculik. Saat aku menjelajahi hutan, mengumpulkan herbal dan buah, malam pun mendekat. Sekarang, sudah saatnya. Aku melepas bajuku dan membakarnya dengan pemantik milik Direktur Kim. Ya Tuhan! Wakil Manajer Seo. Apa yang kamu lakukan? Wakil Manajer. Pakaian yang telah kering setelah hujan dan dikenakan saat menjelajahi luar, terbakar dengan mudah. Aku melemparkan buah-buahan yang baru dipetik ke dalam api yang dihasilkan dari pakaian yang terbakar itu. Kami tidak bisa mengumpulkan kayu bakar karena hujan. Malam akan segera tiba, kami butuh api. Tapi, pakaianmu. Aku baik-baik saja. Bukankah aku membawa banyak herbal pemanas? Sebuah hadiah perpisahan untuk Manajer Kim. Aku meninggalkan mereka berdua dalam kepanikan dan, setelah beberapa saat, mengambil buah-buahan dari api menggunakan sebuah cabang. Manajer Kim, coba ini. Direktur Kim, kamu juga. Terima kasih, Wakil Manajer Seo. Sungguh, terima kasih. Matahari telah terbenam. Kami duduk di dalam gua, menonton matahari terbenam, sambil memakan buah yang dipanggang. Ini mungkin akan menjadi makanan terakhir dengan Manajer Kim. Saat memakan buah-buahan, kami mengobrol untuk menyembunyikan kesedihan perpisahan dengan Kepala Oh, Kepala Seksi Jeon, Wakil Manajer Kang, dan Wakil Manajer Oh. Terkadang tertawa lepas. Terkadang tertawa kecil. Terkadang berpura-pura acuh tak acuh terhadap lelucon Direktur Kim. Dengan cara itu, kami menghabiskan waktu lama tertawa dan berbicara. Saat langit berubah dari merah menjadi ungu saat matahari terbenam, matahari hampir sepenuhnya tenggelam di balik cakrawala. Di kejauhan. Menuju arah di mana banyak kultivator dan Raja Naga Laut telah pergi, menuju gerbang kenaikan. Manajer Kim tiba-tiba menoleh. Manajer Kim, ada apa? Direktur Kim bertanya kepada Manajer Kim Yeon. Melihat bibirnya yang bergetar, aku menduga bahwa saatnya telah tiba. Dia telah membangkitkan kemampuannya. Ini aneh. Tiba-tiba, aku bisa merasakan segalanya di sekitarku. Indra saya menjangkau beberapa kilometer. Manajer Kim Yeon, yang tiba-tiba dapat merasakan sekelilingnya hingga beberapa kilometer, memegangi kepalanya kesakitan, mengerang. Gererer. Wakil Manajer Seo. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada herbal yang baik untuk sakit kepala? Ada satu untuk sakit kepala di sini, tapi aku meragukan itu akan berguna. 50 tahun yang lalu. Di kehidupan sebelumnya, sekitar waktu ini dia diculik. Dia berteriak pelan ke arah gerbang kenaikan. Itu datang. Sesuatu sedang datang. Dari arah gerbang kenaikan, tempat para kultivator pergi, sebuah titik kecil mulai terlihat. Tak lama kemudian, titik tersebut dengan cepat membesar dan dengan cepat mendekati kami. Wos! Datang di atas gua kami dengan kecepatan yang tidak masuk akal, itu adalah makhluk raksasa seperti boneka. Duduk di atas makhluk boneka yang menyeramkan itu, ada seorang pria tua bungkuk yang memegang tongkat. Apa ini? Manusia? Bagaimana manusia tanpa akar spiritual bisa mencapai pinggiran jalan kenaikan? Aku mengerti. Ini adalah waktu ketika gerbang kenaikan terbuka, dan ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil. Kemungkinan besar manusia biasa terjebak dalam badai spasial. Kikihi. Seperti yang diharapkan, aku seorang jenius. Menemukan teka-teki seperti itu dalam sekejap. Pria tua bungkuk yang memuji dirinya sendiri tertawa sejenak dan kemudian bertanya kepada kami. Omong-omong, orang-orang biasa. Siapa yang baru saja melepaskan kesadaran sebesar itu? Aku terkejut, mengira seorang abadi tingkat tinggi dari alam atas telah turun.
Apakah itu yang satu itu? Lompatan. Pria tua itu melompat turun dari boneka dan mendekati manajer Kim Yeon, yang menderita sakit kepala. Siapa kamu? Manajer Kim adalah rekan kami. Direktur Kim berani menghalangi jalan pria tua itu. Namun dengan sekali gerakan, pria tua itu melemparkan Direktur Kim dengan mudah. Aku berlari untuk menangkap Direktur Kim, dan meskipun punggungku tergores, aku berhasil menangkapnya dengan aman. Wakil manajer Seo, terima kasih. Hah? Huf. Apa kamu baik-baik saja? Punggungmu? Aku, baik-baik saja. Sementara kami sibuk, pria tua bungkuk itu mendekati manajer Kim Yeon. Menarik, sungguh menarik. Kesadaran manusia biasa seharusnya tidak melampaui otak mereka sendiri. Tapi kesadaran gadis ini menjalar seperti benang ke segala arah. Begitu luas sehingga aku mengira itu adalah keberadaan seorang abadi dari alam atas. Pria tua bungkuk itu mengangkat dagu manajer Kim Yeon, tersenyum. Anak, aku akan mengambilmu di bawah sayapku. Meskipun kamu tidak memiliki akar spiritual, dengan kemampuanku, aku bisa membangkitkannya sepenuhnya. Aku penasaran untuk melihat hasil apa yang akan muncul jika kesadaran yang begitu aneh berevolusi menjadi kesadaran ilahi seorang kultivator. Mata manajer Kim Yeon bergetar, dan dia menoleh kepada kami. Direktur? Wakil manajer? Aku bilang aku akan mengambilmu, tapi kamu masih berpegang pada hubungan duniawi ini? Air mata sebesar biji mulai jatuh dari matanya. Dia khawatir akan terpisah dari kami, setelah rekan-rekannya diculik hanya beberapa hari setelah tiba di dunia ini. Pikiran untuk terpisah dari kami lagi menakutkan baginya. Melihatnya seperti ini, wajah pria tua bungkuk itu berubah grotesk dan menunjuk ke arah kami. Keug. Arg. Direktur Kim dan aku mengerang keras dan jatuh di tempat. Tekanan yang luar biasa yang membuat sulit bernapas menekan kami. Maka, aku akan memutuskan hubungan duniawi kalian secara pribadi. Sekarang? Tidak, tolong. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tolong biarkan mereka pergi. Manajer Kim Yeon, dengan air mata mengalir, merangkul kaki pria tua itu. Melihat ini, pria tua bungkuk itu mengerutkan kening dan menarik tangannya dari kami. Tekanan yang menghimpit yang terasa seolah-olah akan meledakkan jantung kami akhirnya mereda. Baiklah, jika kamu bilang begitu. Tapi ingat, sekarang kamu milikku, dan kamu harus melupakan semua hubungan duniawi. Mengerti? Aku mengerti. Baiklah, karena ini sudah terjadi, aku akan mengirim kedua orang ini ke negara manusia terdekat melalui retakan spasial. Aku akan mengirim mereka secara acak, jadi bahkan aku pun tidak akan tahu di mana mereka akan berakhir. Kamu tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Lupakan hubungan duniawi yang tidak berarti ini. Sebentar. Wos. Retakan gelap terbuka di belakang Direktur Kim dan aku. Terkejut, Direktur Kim mencoba berlari ke arah yang berlawanan, dan aku dengan cepat mengumpulkan herbal dan tanaman obat yang telah aku letakkan di pintu gua. Berhenti di sana. Saat pria tua bungkuk itu melambaikan tangan, kami mulai tersedot menuju retakan. Eun Hyun. Direktur Yang Hun. Tidak. Saat manajer Kim Yeon meraih kami dengan tatapan putus asa, kami kehilangan kesadaran di sisi lain retakan. Bling. Aku tersadar dan bangkit. Di mana ini? Aku melihat sekeliling, mengingat kenangan dari 50 tahun yang lalu. Bau lembab. Suara berisik dari jauh. Apa? Menggosok mataku, aku melihat sekeliling. Tempat ini berbeda dari ingatanku. Tempat ini berbeda dari tempat di mana Direktur Kim dan aku mendarat di kehidupan sebelumnya. Aku menemukan diriku di sebuah gang, dengan orang-orang berlalu lalang di sisi seberang. Kenapa ini berbeda dari sebelumnya? Kemudian aku teringat ucapan pria tua bungkuk itu yang mengatakan dia akan menghubungkan retakan spasial secara acak.
Itu acak. Bahkan perbedaan kecil bisa mengubah probabilitas akibat efek kupu-kupu, mengirimku ke tempat yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Aku melihat ke belakang. Di belakangku ada Direktur Kim dan herbal yang kubawa, tersebar di tanah. Ayo keluar sebentar. Aku mengatur herbal dan mendorongnya ke sudut gang, menutupinya dengan karung goni. Kemudian aku melangkah keluar ke jalan. Keriuhan suara menyambut telingaku. Sil terbaik di Yangguo. Barang-barang hari ini adalah kitab dari Shengzi Country. Jika kamu berbicara tentang apotek kami, ini adalah area yang ramai. Untungnya, itu adalah bahasa yang sudah aku kenal. Aku terkejut sesaat. Aku pikir aku terjatuh ke negara yang sama sekali berbeda di mana aku harus belajar bahasa baru. Untungnya, tampaknya aku telah mendarat di Yangguo, tempat aku tinggal di kehidupan sebelumnya. Permisi, aku sedikit bingung. Apa nama tempat ini? Aku baru saja datang dari desa dan sedikit bingung tentang nama di sini. Aku menghentikan seorang pejalan kaki untuk menanyakan nama tempat ini. Di kehidupan sebelumnya, Direktur Kim dan aku mendarat di Lianshan City, di Yangguo. Seseorang yang lewat, melihatku seolah-olah aku gila, mengabaikan tanganku dan berkata, "Apakah kamu gila?" Bertanya di mana ini tepat di tengah ibu kota. Sial. Bertemu orang gila di siang bolong. Ibu kota? Aku tersenyum saat mengetahui nama tempat ini. Seokyung City. Dalam kehidupan ini, aku tiba di ibu kota Yangguo.